Kajian Al-Quran Tafsir Surat Quraisy bersama Ustadz Abdul Qadir Syadili Hafidahullah. Li'ila, kita paham ya? Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan kaum Quraisy ya. Ini sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah kirimkan tentara bergajah untuk melindungi Ka'bah, untuk melindungi ketentraman, ketenangan orang-orang Mekah, gitu ya. Gitu. Jadi karena fadilahnya Ka'bah sehingga mereka itu hidup dalam keamanan, dalam ketentraman, sehingga memang mereka itu dijaga oleh Allah supaya kebiasaan yang mereka lakukan itu tetap lestari, ya. Dan itu tidak akan terjaga kecuali mereka dalam keadaan aman. Gitu. Jadi sangat jelas. Makanya Allah melindungi mereka, termasuk mengirimkan tentara bergajah, mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah itu adalah karena untuk melestarikan kebiasaan orang Quraisy. Gitu ya. Kebiasaan orang Quraisy. Itu, kebiasaan kaum Quraisy. Makanya mereka itu sebetulnya dimuliakan oleh Allah, ya. Dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena turun satu surah, ya, itu yang menyebut tentang mereka. Sampai kebiasaan mereka sengaja dilestarikan oleh Allah dengan dikirimkan pasukan burung, burung ababil yang menghancurkan tentara bergajah. Gitu. Makanya kalau qabilah, kan banyak di dunia qabilah-qabilah. Qabilah yang paling mulia siapa? Qabilah Quraisy. Itu qabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kita harus meyakini itu, ya. Bagaimanapun juga bahwa Rasul kita itu dari qabilah Quraisy, ya, gitu. Makanya tidak boleh, nanti lebih umum lagi ya orang Arab, gitu ya, orang Arab. Makanya mereka itu bagaimanapun juga mereka, bahwa nyatanya Nabi kita itu orang Arab, gitu ya. Maka tidak boleh ada sikap membenci, gitu ya. Itu pernah dipesankan Nabi sama siapa? Sama Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan apa? La tubaghidni, gitu ya. Makanya wahai Salman Al-Farisi, kamu jangan membuat aku marah, gitu ya. Terus kata beliau, bagaimana sambut engkau marah? Yaitu engkau membenci bangsa Arab, gitu ya. Kalau engkau membenci Arab berarti membuat aku marah, berarti kamu itu bisa lepas dari agama engkau. Nah, makanya sekarang itu ada gerakan-gerakan anti Arab, ya, kita harus waspada. Ya, nanti ujung-ujungnya itu mengkufuri Nabi, ya, karena Nabi kita itu juga orang Arab, itu tidak bisa dipungkiri, gitu ya, dan orang Quraisy. Demi kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ini ada yang mengatakan syita itu musim hujan, soif musim kemarau. Mungkin lebih tepat gitu ya. Kalau ada musim dingin, musim apa? Musim gugur. Kalau di Eropa itu kan 4 musim ya. Apa? Musim dingin, musim gugur, musim panas, apalagi? Apa? Musim semi, ya, musim semi. Nah, ini cuma 2. Tapi di Indonesia, ya, syita itu musim hujan, soif itu musim kemarau. Jadi mereka itu punya kebiasaan melakukan rihlah ke luar negeri. Kalau pada musim syita mereka pergi ke Yaman, gitu ya. Pada soif mereka pergi ke Syam untuk berdagang, ya. Mereka berdagang, bahwa kebiasaan mereka itu bisa mereka lakukan, bisa lestari kalau mereka dalam kondisi aman, gitu ya. Maka keamanan mereka itu sengaja dijaga oleh Allah, termasuk dikalahkannya pasukan bergajah demi menjaga, melestarikan kebiasaan yang sudah mereka lakukan. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang Quraisy sampai mendapatkan perlindungan seperti itu. Terus maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini sebagai ungkapan syukur, ya. Maka mereka sudah dilindungi oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah, diberi perlindungan seperti itu, diberi rasa aman. Maka sebagai bentuk syukurnya, makanya hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik
rumah ini, pemilik Ka'bah, sebagai ungkapan syukur. Jadi ketika Allah menyuruh mereka menyembah itu sebagai apa? Ungkapan syukur. Maka dulu sering disampaikan ya, kalau kita menyembah Allah, ibadah taat akan lebih tinggi nilainya kalau diniati untuk mensyukuri nikmat, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Gitu. Jadi mereka itu setelah diruntuhkan perlindungannya, pelestarian Allah pada tradisi mereka untuk keluar negeri berdagang pada 2 musim itu, maka mestinya bersyukur mereka kepada Allah. Bentuk syukurnya diungkapkan dalam bentuk mengabdi kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah. Itu berarti kita itu ibadah akan meningkat kualitasnya kalau diniati apa? Mensyukuri nikmat. Gitu ya. Kenapa kamu kok rajin jamaah? Karena mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat rasa aman ya, tidak ada wabah, tidak ada perang saudara, tidak ada bencana alam, gitu ya. Kenapa kamu kok rajin baca Quran, belajar Quran? Kenapa? Mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat kecerdasan ya. Alhamdulillah, walaupun umurnya banyak masih bisa mikir ya, tidak pikun, tidak gila, gitu ya. Alhamdulillah, maka dia syukuri dengan mencari ilmu Al-Quran ya, ilmu Allah, gitu. Apalagi kalau seorang istri, kenapa kamu kok hormat sama suami, taat? Kenapa? Karena mensyukuri nikmat suami ya. Alhamdulillah saya oleh Allah dikasih suami. Begini-begini itu pemberian Allah, saya syukurin. Kenapa? Walaupun daripada tidak dikasih gitu ya. Dari terus dikasih, alhamdulillah. Suami ya gitu ya. Menjaga istri, memenuhi kewajibannya kepada istri, niat mensyukuri nikmat Allah berupa istri ya. Alhamdulillah, begini-begini pemberian Allah, istri disyukuri. Jadi itu niatnya lebih tinggi. Soalnya kalau sekedar menggugurkan kewajiban itu keterpaksaan ya. Kenapa kamu kok hormat sama suami? Oh, gara-gara wajib apa gitu ya. Kalau tidak wajib tidak sudi. Nah itu bahaya gitu ya. Sudah hampir tidak mau gitu ya, terpaksa. Jadi gara-gara bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi niat mensyukuri nikmat. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Tuhan mereka, Tuhan bait yang apa? Yang memberi makan mereka dari kelaparan dan memberi rasa aman mereka dari segala ketakutan. Jadi mereka itu kan tandus ya tanahnya. Tidak ada pohon, tidak ada air, memiliki padang pasir, Mekah itu. Tetapi walaupun begitu mereka tidak pernah kekurangan, ya kekurangan makan karena suplai makanan dari luar negeri itu banyak orang yang ziarah ke tanah haram, ya ibadah di Baitullah sehingga perekonomiannya tetap berputar ya dari luar negeri. Mereka juga punya kebiasaan berdagang ke luar negeri itu untung banyak dan itu aman sehingga mereka walaupun negerinya tandus, padang pasir, tidak ada mata air, tetapi mereka tidak pernah kekurangan makan. Ya at'amahum min ju'. Kalau sekarang malah mereka kaya raya. Negeri yang subur malah kalah kaya. Nah, seperti Dubai kan ya itu ya. Itu kan ya padang pasir. Dulu pengembala kambing miskin. Sekarang nah itu kalau Allah memberi kekayaan ya tidak ada yang bisa menghalangi dan memberi rasa aman pada mereka dari rasa takut. Ya, jadi seringkali Allah menampakkan kemuliaan tanah haram. Siapa berbuat jahat di negeri itu, di tanah haram, dibalas oleh Allah secara spontan. Termasuk kisah-kisah seperti dihancurkannya pasukan bergajah, itu kisah itu membuat orang itu ngeri dan tidak berani sedikit pun berbuat salah di tanah haram. Sehingga siapa masuk ke tanah haram itu, ke Mekah, maka mereka aman. Allah beri aman. Makanya ada ayat kalau di sana terjadi pembunuhan, penculikan, perampasan, tetapi di dekat tanah haram aman. Gitu. Jadi orang jahiliyah itu sebodoh-bodohnya mereka itu takut untuk berbuat jahat di tanah haram, tidak berani, gitu ya. Gitu. Jadi dulu diceritakan kalau orang dagang di sana dirampas orang, ditipu orang, dagang di tanah haram aman, gitu ya. Itu apalagi kalau orang ketemu orang yang membunuh bapaknya, ketemunya di tanah haram tidak berani balas. Di sini negeri itu siapa yang memberi rasa aman adalah Allah. Allah beri rasa aman dari rasa takut. Kalau kita artikan lebih luas, apa? Di antara nikmat
yang wajib kita syukuri, bentuk syukurnya dalam meningkatkan ketaatan kepadanya. Pertama apa? Kita itu tidak pernah kekurangan dalam bahan makanan ya, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, makanan melimpah gitu ya, melimpah sampai akhirnya orang makannya banyak-banyak ya, sampai kolesterol ya, sampai asam urat, itu kebanyakan gizi. Makanya dulu diterangkan ya, apa bedanya orang sakit zaman dulu sama sekarang? Kalau sakit zaman dulu itu kurang makan ya, makanya dokter bilang, orang lu ini bapak makannya yang banyak gitu ya, makannya banyak biar sehat, biar cepat sembuh. Kalau sekarang ke dokter, oh tambah jangan makan ini, jangan makan itu, pantangannya banyak. Jadi orang sakit zaman dulu kurang makan, orang sakit sekarang kebanyakan makan gitu. Kenapa? Allah yang ngasih makanan cukup, jadi melimpah-limpah. Terus Allah memberi rasa aman dari rasa takut. Indonesia kan aman ya gitu. Kemarin ada COVID cuma berapa? 2 tahun ya? Lebih. Tapi sekarang sudah aman lagi, alhamdulillah. Aman lagi. Tidak ada bencana alam, tidak ada perang saudara, tidak ada, itu Allah yang memberi rasa aman. Maka itulah nikmat yang layak untuk kita syukuri. Bentuk syukurnya dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, mensyukuri nikmat aman. Tapi kalau orang itu tawakal kepada Allah, kekasih-kekasih Allah itu bagaimanapun keadaannya tidak pernah merasa aman, ya gitu ya. Itu termasuk ada COVID kemarin ya. Ada kan sampai ndredeg ya, sampai apa? Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu, apa-apa takut itu. Berarti tidak ada tawakalnya gitu ya. Jadi kalau ada tawakalnya tetap aja hatinya merasa aman. Makanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika orang takut dia tidak takut, ketika orang sedih dia juga tidak sedih. Kena ya sudah kena, sudah takdirnya ya. Ya kalaupun dia menjaga diri, apa misalnya menjaga jarak, terus apa lagi? Pakai masker, terus apa lagi? Menjauhi kerumunan. Nah, itu niatnya bukan apa? Jaga jarak. Niatnya bukan apa? Bukan terhindar dari COVID, tapi melaksanakan perintah untuk usaha, gitu ya. Sudah, supaya disebut orang yang taat usaha. Kena ya enggak apa-apa, wis mati ya enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan mati syahid. Yang penting usahanya itu bukan karena itu, tapi karena mencari ridho Allah, bukan karena takut. Soalnya banyak orang usaha itu karena takut, ya, takut mati. Padahal dia takut mati, Allah takdirkan mati ya, mati. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.